Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, kawan-kawan, akhi wa ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, kata Allah, akan merasakan yang namanya kematian. Apakah itu manusia, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, ya Allah tiupkan ruh kepada mereka. Jadi, hadirin yang berbahagia, setiap kita akan merasakan yang namanya kematian. Nah, sebelum kematian datang menjemput, ada namanya yang dinamakan dengan sakratul maut, keadaan di mana seseorang berada antara detik-detik akan berpisahnya ruh dari jasad seseorang hamba. Pada umumnya, ketika seorang hamba mengalami sakratul maut, tidak akan tahu lagi bagaimana orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak akan mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Dan acap kali orang-orang yang berada di sekeliling orang yang sedang sakratul maut mengalami kepanikan, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mungkin belum mengetahui apa saja yang harus ia lakukan ketika ada saudaranya yang sedang mengalami sakratul maut. Maka oleh sebab itu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, setidaknya ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam menghadapi saudara kita yang sedang mengalami sakratul maut. Yang pertama, ketika ada saudara kita yang mengalami sakratul maut, maka hendaklah kita sebagai keluarga, sebagai qaribnya, membaringkan saudara kita yang sedang sakratul maut itu dengan membaringkannya menghadap ke arah kiblat. Dengan arah posisi lambungnya menghadap kepada kiblat. Kalau bisa, kawan-kawan yang dirahmati Allah, posisinya seperti posisi jenazah yang berada di dalam liang lahat. Jadi posisinya pipinya menyentuh tempat pembaringan, menyentuh kasur, dan dia menghadapkan diri, dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika ada saudara kita yang sedang mengalami yang namanya sakratul maut, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mentalkinkan, membisikkan kalimat-kalimat La ilaha illallah, lakinu mautakum La ilaha illallah. Jika ada seorang di antara kamu yang sedang mengalami sakratul maut, maka talkinkanlah kalimat La ilaha illallah kepada diri. Kita bisikkan kepada telinga kanannya dengan lembut. Jangan ada kesan terpaksa. Jadi La ilaha illallah
Kalau yang sedang sakratul maut itu adalah ayah kita, maka kita bisikkan, iya, ini anakmu ya. Ayah ikuti apa yang anak sampaikan ya. La ilaha illallah. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kesannya lembut, tidak memaksa. Di lakinu mautakum la ilaha illallah. Dan dalam hadis lain juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang di akhir hayatnya membacakan atau mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah lakinu mautakum. La ilaha illallah adalah dengan mentalkinkan saudara kita, mentalkinkan orang-orang yang sedang sakratul maut. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketiga, hal yang mesti kita perhatikan ketika saudara kita mengalami sakratul maut adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat kita ketika ada saudaranya yang sedang mengalami sakratul maut. Mereka biasanya membacakan surah Yasin. Ya, membacakan surah Yasin. Jadi ada hadis dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Yasin adalah jiwanya Al-Quran. Orang yang membacanya dengan mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhirat akan diampuni dosanya. Dan bacakanlah surat Yasin itu terhadap mayat kamu, terhadap orang yang sedang sakratul maut. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Jadi dengan membacakan ayat Al-Quran, orang yang sedang sakratul maut itu diharapkan jiwanya menjadi tenang, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang tidak gelisah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah menutup matanya. Hadis dari Rasulullah SAW, ketika ruh berpisah dengan jasad kita, maka ruh itu biasanya mengikuti matanya, biasanya mengikuti kemana arah ruh itu keluar, ruh itu pergi. Maka oleh sebab itu mata itu kita tutup ketika terbuka. Kalau ruhnya ke atas, Allah cabut, Allah angkat, maka pandangan matanya akan ke atas. Kalau ke samping ruhnya keluar yang dibawa oleh malaikat, biasanya matanya akan mengarah kepada sampingnya. Maka ketika meninggal dunia, diyakini meninggal dunia, ketika matanya masih tidak kaku, maka kita tutup matanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir adalah menutupi sekujur tubuhnya. Ketika sudah diyakini bahwa saudara kita sudah meninggal dunia, maka selanjutnya kita tutup tubuhnya sehingga tidak kelihatan auratnya, tidak kelihatan bagaimana tubuhnya. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia ketika ruh berpisah dengan jasad, acap kali nanti terjadi pada jasad seorang hamba itu akan berubah. Nah, untuk menghindari adanya fitnah, maka ditutupi dengan kain. Sebagaimana Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, menutupi jenazah Rasulullah SAW dengan kain khusus. Nah,
Inilah kawan-kawan yang dirahmati Allah, yang mesti kita perhatikan ketika ada saudara kita yang mengalami sakratul maut, sehingga ajal datang menjemputnya. Yang pertama, ketika ada saudara kita yang sedang sakratul maut, maka baringkanlah menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, dengan menutup matanya. Yang kelima, menutupi sekujur tubuhnya. Inilah kawan-kawan yang dirahmati Allah, hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika menghadapi saudara kita yang sedang sakratul maut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان